Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Sa'ban. Saya mahasiswa UT semester 1 S1 PGSD. Terima kasih kepada Bapak Nasir sebagai tutor ataupun dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu. Kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. RPP yang saya buat terdiri dari 14 komponen. Yang pertama adalah identitas satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Ketiga, kelas dan semester. 4, materi esensial atau pokok, ataupun kalau di dalam tematik disebut dengan tema subtema. Kemudian yang kelima ada porsi waktu. Yang keenam, KI kompetensi inti. Yang ketujuh, KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kedelapan, materi pembelajaran. Kesembilan, metode pembelajaran. 11, media pembelajaran. 12, sumber belajar. 13, langkah-langkah atau skenario pembelajaran. 14, penilaian hasil belajar. Nah, pertama adalah identitas satuan pendidikan. Pastinya saya isi sesuai dengan tempat saya mengajar, yaitu SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Identitas pelajaran yang kedua, saya isi pastinya tematik yang memuat 5 mata pelajaran, yaitu IPS, PPKN, IPA, BI, dan SBDP. Tematik ini merupakan salah satu contoh dari mata pelajaran terpadu. Nah, komponen selanjutnya yaitu komponen ketiga, yaitu kelas dan semester. Di RPP kali ini saya membuat RPP untuk kelas atas, yaitu kelas 5 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Maksud saya 2021-2022. Nah, selanjutnya adalah materi esensial atau materi pokok. Pada kali ini, karena tematik ialah tema dan subtema. Tema yang saya pilih untuk dijadikan RPP ialah tema 4, yaitu sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di RPP kali ini adalah 3 JP atau 3 jam pelajaran. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah kompetensi inti. Nah, menginformasikan kembali ataupun mengingatkan kembali bahwa kompetensi inti adalah sebuah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yaitu afektif, yang terdapat pada KI 1 atau kompetensi 1, kompetensi inti 1, dan kompetensi inti 2. Yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan atau kita sebut dengan kognitif. Nah, ini terdapat di KI atau kompetensi inti 3. Dan yang terakhir adalah keterampilan atau kita sebut dengan skill motorik. Nah, pada KI 4 tentunya, karena salah satu fungsi dari kompetensi inti adalah sebagai acuan untuk mengorganisasikan kompetensi dasar, yang artinya kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi dasar harus tunduk dan selaras dengan kompetensi inti. Dalam arti, KD itu harus sesuai dengan KI di dalam RPP. Nah, begitu juga indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Maka untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan gabungan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut. Pembahasan kompetensi inti 1 dan 2. Nah, berdasarkan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 pastinya berhubungan dengan kompetensi dasar 1 dan kompetensi dasar 2 serta indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut. Nah, di dalam RPP ini adapun KI 1 yang ada di RPP saya
ialah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Maka kompetensi dasar satunya berbunyi 1.7, yaitu berinteraksi dengan bijak terhadap lingkungan sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilanjutkan lagi kompetensi dasarnya yaitu 1.8 yang pastinya berhubungan juga dengan KI tadi, KI 1. Nah, ini berbunyi menunjukkan kesediaan menerapkan akhlakul karimah dalam proses pembelajaran dan dalam keseharian. Lanjutkan lagi masih di KD 1 namun lain berbunyinya yaitu KD 1.9, yaitu bunyinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan organ peredaran darah yang sempurna. Karena KD-nya ada 3, maka indikator pencapaian KD-nya juga harus 3, yaitu 1.7.1 menjalin hubungan baik antara sesama manusia dengan melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya 1.8.1 mengikuti pembelajaran dengan berdoa sebelum belajar dan menerapkan adab belajar. Selanjutnya juga 1.9.1 mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan organ peredaran darah. KI 2 atau kompetensi inti 2 berbunyi memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ini artinya peserta didik harus memiliki kompetensi yang tercantum di atas tadi, seperti menjalankan ajaran yang dianutnya. Nah, seperti kita ambil contoh adalah agama Islam, maka siswa hendaknya melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 2 berbunyi 2.8. Ini pastinya mengambil dari kompetensi inti 2, karena kompetensi dasar pastinya mengikuti kompetensi inti. Nah, jadinya di kompetensi inti di kompetensi dasar 2 berbunyi 2.8 menunjukkan sikap sopan, saling menghargai, dan menunjukkan kesediaan bekerja sama dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian 2.11 menunjukkan sikap menghargai dan mencintai seni budaya tanah air berupa tarian daerah dan pantun. Nah, kita masuk nanti ke kognitifnya. Jadi di afektifnya juga pastinya kita rancang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dipenuhi ataupun yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut. Kita lanjutkan yaitu 2.12 menunjukkan sikap tanggung jawab memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, karena KD-nya ada 3, maka indikator pencapaian KD-nya juga harus ada di 3, yaitu kita bacakan ya, atau saya sampaikan, yaitu 2.8.1. Jadi kode ini adalah mengenai bahwa diambil dari kompetensi dasar 2 yang berbunyi 2.8, dimasukkan ke indikator yaitu menjadi 2.8.1 yang berbunyi saling menghormati dan bergotong royong dalam kebaikan. Nah, selanjutnya adalah 2.11.1 menunjukkan rasa cinta terhadap seni budaya tanah air. Kemudian 2.12.1 menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nah, kita masuk ke arena ataupun ke bagian yaitu bagian kognitif. Nah, pada KI 3 atau kompetensi INTA 3 maksud saya berbunyi 3.1 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati di sini bisa mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Nah, KI 3 ini masuk ke ranah kognitif yang saya bilang tadi, yaitu pengetahuan. Maka KD 3 yang berkaitan dengan KI 1 tersebut harus menyesuaikan mata pelajaran yang terkandung dalam tematik. Maka KD 3-nya ada 3, yaitu maksud saya tematik. Maka KD 3-nya ada 5, menyesuaikan mata pelajaran ataupun mata pelajaran
yang ada di tematik tersebut, yaitu ada 5. Yang pertama pastinya IPS. Nah, apa KD3-nya IPS? Yaitu berbunyi KD 3.2, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian PPKN 3.2, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian IPA 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya serta cara melihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian SBDP 3.3, memahami properti dari daerah. Kemudian indikatornya juga harus sama. Kalau KD-nya ada 3, maka indikatornya ada 3. Nah, ini berhubungan KD-nya menyesuaikan KD-nya menyesuaikan pelajaran, yaitu ada 5, maka indikatornya juga harus ada 5. Nah, sesuai dengan KD-nya. Nah, yaitu yang pertama adalah IPS 3.2, memahami interaksi manusia dengan lingkungan. PPKN 3.2, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang IPA 3.4, menjelaskan sistem organ peredaran darah dan fungsinya. Selanjutnya bahasa Indonesia 36, mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Selanjutnya SBDP 3.1, menjelaskan properti tari daerah. Di sini saya cantumkan juga tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, yang pertama adalah melalui diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan bagian peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia dengan benar. Yang kedua adalah melalui tanya jawab. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja peredaran darah pada hewan yang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pantun. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan interaksi manusia di lingkungan rumah dan masyarakat dengan benar. 4 berbunyi 4 titik, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, KI 4 ini masuk ke ranah psikomotorik, yaitu ranah keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Nah, maka KD 4-nya berbunyi sesuai dengan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik tersebut. Nah, saya akan menyampaikan apa-apa KD 4-nya. Nah, yang pertama adalah pada mata pelajaran IPS 4.2, yaitu mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jadi, peserta didik harus memiliki keterampilan interaksi manusia yang baik. Nah, selanjutnya di dalam PPKN 4.3, mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peserta didik juga harus memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan bersama. Nah, selanjutnya adalah pada pembelajaran IPA, yaitu 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Jadi keterampilan peserta didik itu harus mampu membuat karya berupa karya tentang organ peredaran darah manusia. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, di sini juga peserta didik harus memiliki keterampilan untuk menyampaikan hasil-hasil karya bisa berupa pantun untuk disampaikan sesuai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sangat tepat. Nah, selanjutnya adalah SBDP, maksud saya 4.2, memeragakan penggunaan properti tari daerah. Nah, kemudian indikatornya harus menyesuaikan
KD4 tersebut. Nah, ini kita masuk ke dalam indikator pencapaian potensi dasar. Nah, yang pertama adalah IPS. Nah, 4.2 menceritakan interaksi manusia dengan alam. PPKN 4.3 mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab. Nah, selanjutnya IPA 4.4 menyajikan bagan tentang sistem peredaran darah manusia. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia 4.6 membuat dan melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Selanjutnya adalah SBDP 4.2 memeragakan penggunaan properti daerah Kalimantan Barat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan bagian peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia dengan benar. Selanjutnya adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat membacakan pantun dengan baik. Nah, selanjutnya, setelah menentukan KI, KD, dan indikator pencapaian serta tujuan, maka komponen selanjutnya ialah materi pembelajaran. Seperti yang teman-teman ketahui, LPP ini ialah LPP tematik tema 4, yaitu sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat, yang akan dikaitkan pastinya dengan materi-materi pelajaran yang terkait dengan pelajaran yang ada di tematik, yaitu IPS, PPKN, IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Pada pelajaran IPS, materi berupa interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pada pembelajaran PPKN maksud saya, materinya pastinya berupa tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran IPA, materinya berupa organ peredaran darah dan fungsinya serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia tersebut. Selanjutnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya berupa isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis. Pada pembelajaran yang terakhir, SBDP, materinya berupa pastinya properti tari daerah. Nah, di sini kita ambil tari daerah yang berasal dari tempat kita, yaitu Kalimantan Barat. Nah, komponen selanjutnya yaitu komponen 10, yaitu metode metode pembelajaran. Nah, adapun metode yang saya pakai pada LPP ini ialah metode terpadu. Kenapa saya memilih metode terpadu? Karena di dalam SDIT Al-Mumtaz ataupun sekolah yang bergabung di JSIT, maka diharuskan menggunakan metode itu adalah metode terpadu. Nah, kami juga itu ada kaitannya dengan Dinas Kementerian Dinas Kebudayaan maksud saya, Dinas Kebudayaan dan Kependidikan. Nah, juga pastinya kami juga mengikutinya, yaitu menggunakan metode saintifik. Nah, selanjutnya adalah komponen 11, yaitu media. Nah, media ini saya pakai adalah media audiovisual, yaitu berupa proyektor. Dengan alasan kenapa saya menggunakan proyektor? Dengan menggunakan proyektor, tampilan materi akan lebih menarik untuk peserta didik. Dan dengan proyektor juga, saya sebagai guru bisa melihatkan gambar-gambar atau video-video peredaran darah manusia secara jelas dan contoh-contoh pantun, penyampaian pantun, dan yang lain-lainnya berhubungan dengan pembelajaran dengan proyektor tersebut agar anak-anak lebih menarik materinya, kemudian anak-anak juga lebih senang belajarnya. Selanjutnya adalah komponen 12, yaitu sumber belajar. Pastinya sumber belajar kali ini saya menggunakan buku tematik 5, tema 4, subtema 1. Komponen selanjutnya adalah komponen ke-13, yaitu skenario ataupun kegiatan pembelajaran. Nah, yang tadi yang saya jelaskan bahwa kami menggunakan metode terpadu, maka kegiatan-kegiatan pembelajarannya juga pastinya menggunakan metode tersebut. Nah, apa sih terpadu? Terpadu itu ada kepanjangannya. Yang pertama adalah T, telaah. Yang kedua ada E, eksplorasi. Yang ketiga ada R, rumuskan. Yang keempat ada P, presentasikan. Yang kelima ada A, aplikasikan. Yang keenam ada D, duniawi. Dan yang terakhir ada U, ukhrawi.
Nah, jadi setiap komponen-komponen ini ataupun kepanjangan dari terpadu itu kami terapkan dalam pembelajaran peserta didik. Nah, sedangkan pembelajaran atau kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah kegiatan awal, kedua kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan awal kami mengambil dua dari kepanjangan terpadu tadi, yaitu telaah dan eksplorasi. Nah, pastinya ketika kami membuka pembelajaran, pastinya kami mengucapkan salam, kemudian menyapa, mengisi absensi kehadiran siswa dengan sikap disiplin siswa tersebut, kemudian menyiapkan siswa agar siap untuk menerima pembelajaran. Nah, di mana bagian telaah dan eksplorasinya kami masukkan di bagian motivasi dan persepsi. Nah, kami masukkan bagaimana menelaah anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dengan materi sebelumnya, bahkan apakah anak-anak ada yang mengetahui materi yang selanjutnya yang akan dipelajari. Nah, kami telaah dan kami eksplorasi di situ dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keterampilan dasar guru, yaitu keterampilan dasar bertanya. Nah, jadi kami juga merancang pertanyaan tersebut agar bisa mengeksplorasi siswa tersebut atau peserta didik tersebut serta menelaah pembelajaran ataupun kemampuan siswa pada sebelum pembelajaran. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Tadi sudah salam sapa, kemudian sudah memberikan motivasi serta menyampaikan persepsi mengenai pembelajaran sebelumnya, hubungan pembelajaran sebelumnya dan yang akan dipelajari, serta pelajaran apa yang akan kita sampaikan itu kita masukkan ke dalam kegiatan awal tadi. Setelah itu baru kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini ada 3, yaitu rumuskan, presentasikan, dan aplikasikan. Nah, jadi siswa di sini merumuskan materi-materi pembelajaran. Contohnya misalnya kita ambillah salah satu pembelajaran IPA tadi, yaitu peredaran darah. Nah, peserta didik itu merumuskan bagaimana peredaran darah manusia itu terjadi. Nah, setelah pastinya kami dulu menyampaikan materi mengenai peredaran darah tersebut. Nah, kemudian siswa merumuskannya bagaimana peredaran darah itu bisa terjadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diskusi. Begitu juga dengan pelajaran IPS, PPKN, kemudian SDBP dan BI tadi mengenai pantun. Nah, siswa dapat merumuskan bagaimana cara membuat pantun yang baik dan lain sebagainya. Nah, setelah kegiatan rumuskan dengan diskusi kelompok masing-masing, kami membagi kelompok sebelumnya kepada anak-anak. Nah, selanjutnya adalah memberikan kesempatan anak-anak itu untuk mempresentasikan hasil dari rumusan tersebut. Nah, setelah mempresentasikan masing-masing kelompok, setelah mempresentasikan materinya ataupun hasil dari rumusan setiap materi yang ada di tematik IPA, IPS, kemudian pembelajaran yang lainnya, kemudian kami juga menyarankan anak-anak untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dia dapatkan. Itulah kegiatan intinya. Nah, bagaimana kegiatan penutup? Nah, setelah pembelajaran, diskusi, merumuskan, mempresentasikan di dalam kegiatan inti, maka selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini pastinya berhubungan dengan evaluasi. Nah, mengecek apakah anak-anak tersebut sudah mendapatkan kompetensi dasar dari kompetensi afektifnya, kompetensi kognitifnya, ataupun kompetensi psikomotoriknya. Nah, di bagian inilah kami mengevaluasinya. Nah, namun di dalam sekolah kami, tentunya di SDIT Al Mumtaz, itu penutupnya pastinya berhubungan dengan hal-hal duniawi dan ukhrawi. Makanya kita ambil kegiatan duniawi dan ukhrawi, bagaimana anak-anak itu mampu menggunakan kompetensi dasar yang telah dimilikinya dalam kehidupan duniawi maupun memanfaatkannya untuk kehidupan ukhrawi. Nah, itulah kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun skenario pembelajaran. Selanjutnya adalah komponen yang terakhir, yaitu komponen ke-14, penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar pastinya memiliki 3 aspek juga, yaitu penilaian aspek afektif, penilaian aspek kognitif, dan
dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, di sini kami memakai LK LK lembar kerja siswa atau LKP, LKS atau LKP, lembar kerja siswa maupun lembar kerja prestasi, maksud saya peserta didik. Nah, jadi kami mengambil penilaian-penilaian tersebut pastinya sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki anak tersebut. Afektifkah itu, kemudian psikomotorika itu, atau kognitifkah itu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai FPP yang saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Pak Nasir serta teman-teman yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan FPP yang telah saya perbuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.